Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan pendalaman materi dengan studi kasus hukum asuransi. Kasus pertama, di soal pertama, jelaskan dua jenis hubungan hukum dalam asuransi yang terjadi dalam kasus di atas. Oke, jadi ada dua hubungan hukum asuransi yang terjadi. Nah, saya akan menjelaskan pertama antara Lala dengan pihak asuransi. Lala telah mengasuransikan rumahnya dengan nilai 500 juta terhadap Recording rumahnya. in progress. Oke, selanjutnya dengan yang kedua, hubungan hukum antara Bank Abadi dan PT Asuransi. Karena rumah yang digunakan sebagai agunan oleh Lala untuk pinjaman senilai 300 juta. Bank Abadi juga mengasuransikan rumah tersebut kepada PT Asuransi MJA. Lalu soal nomor 2, apa yang menjadi benda asuransi dan apa kepentingan atas benda asuransi dalam kasus di atas? Pertama, yang menjadi benda asuransi adalah rumah yang beralamatkan di Kapten Subli nomor 71 Bandar Lampung. Kepentingan atas benda asuransi, Lala sebagai pemilik rumah yang berkepentingan untuk melindungi asetnya. Lalu selanjutnya, Bank Abadi sebagai pihak yang memiliki kepentingan atas rumah sebagai objek jaminan kredit. Lalu si Zaza setelah pembelian, Zaza menjadi pemilik rumah dan mewarisi hak-hak dan kewajiban atas rumah tersebut sesuai isi akta jual beli. Selanjutnya, nomor 3, siapa pihak yang berhak untuk mengajukan klaim asuransi dalam peristiwa di atas? Yang berhak mengajukan klaim asuransi adalah Zaza sebagai pemilik baru rumah yang berhak mengajukan klaim atas polis asuransi atas nama Lala. Jika hanya dalam perjanjian jual beli, akta jual beli, terdapat klausula pengalihan hak atas asuransi atau jika asuransi bersifat open policy dan dapat dipindah tangankan. Bank Abadi juga tetap berhak mengajukan klaim untuk melindungi kepentingannya atas jaminan kredit karena hak agunan belum dilepaskan. Selanjutnya nomor 4, hitunglah jumlah ganti kerugian yang dapat diklaim oleh para tertanggung berdasarkan kasus di atas. Perhitungan jumlah ganti kerugian akibat kebakaran itu 450 juta, total pertanggungan asuransi dari Lala 500 juta, dari Bank Abadi 300 juta. Jadi total keseluruhan pertanggungan itu 800 juta. Karena kerugian lebih kecil daripada total nilai pertanggungan, maka berlaku pembagian tanggung jawab ganti rugi oleh masing-masing penanggung secara proporsional. Seperti PT Asuransi MJA via polis Lala itu kita rumusin 500 juta per 800 juta dikali 450 juta. Jadinya 281 juta 250 ribu. Ya, selanjutnya PT Asuransi MJA via polis Bank Abadi yaitu 300 juta dibagi 800 juta dikali 450 juta sama dengan 168 juta 750 ribu. Total klaim yang dapat diajukan dan diterima adalah 450 juta. Oke, selanjutnya masuk ke kasus 2. Kasus 2, nomor 1, jika kapal berangkat kemudian terjadi peristiwa yang dinyatakan dalam polis, siapakah yang berhak mengklaim ganti kerugian, Fernando atau Dirga? Alasannya? Jawabannya adalah Fernando. Meskipun yang mengasuransikan mobil adalah Dirga, tapi kepentingan atas objek asuransi berada pada Fernando sebagai pemilik sah kendaraan. Dalam hukum asuransi, yang berhak untuk mengklaim adalah pihak yang memiliki kepentingan atas objek yang diasuransikan, dalam hal ini yaitu Fernando sebagai pemilik sah kendaraan. Oke, selanjutnya nomor 2, apakah penanggung dapat memenuhi klaim pihak tertanggung serta dengan alasannya? Oke,
Oke, jadi iya, penanggung dapat memenuhi klaim pihak tertanggung dengan syarat-syarat tertentu. Jadi gini, jika dirgakan tercatat sebagai tertanggung dalam polis, maka pihak usaha asuransi akan memproses klaim berdasarkan data tersebut. Namun, karena Fernando adalah pemilik sah mobil, maka Dirga harus menyatakan bahwa klaim diajukan atas nama Fernando atau dilakukan subrogasi hak klaim. Nah, dalam kasus asuransi pengangkutan memungkinkan asuransi dilakukan oleh pihak yang bukan pemilik, asalkan ada hubungan kepentingan dan pemilik menyetujui atau mengetahui adanya asuransi. Jadi penanggung tetap dapat membayar klaim selama dapat dibuktikan bahwa Dirga mewakili atau bertindak untuk kepentingan Fernando. Selanjutnya nomor 3, hitunglah premi restono yang diterima tertanggung apabila jumlah premi yang dibayar itu atas dasar 2%. Oke, jadi asumsinya nilai pertanggungan itu 800 juta. Ditanyakan persentase premi 2%. Jadi premi yang harus dibayarkan itu 800 juta, dari 2% itu 16 juta. Jadi restorno pengembalian premi biasanya terjadi jika tidak seluruh masa asuransi dipakai, tidak terjadi resiko atau pembatalan polis, tertanggung membatalkan asuransi sebelum waktu berakhir. Namun karena soal tidak menyebutkan alasan pembatalan, jadi kita hitung aja premi yang telah dibayar itu 16 juta. Tapi jika terjadi pembatalan sebelum resiko terjadi dan misalnya asuransi hanya berlaku separuh masa, misalnya 50%, maka restornonya itu 8 juta. Nilai ini tergantung perjanjian dalam polis, tertuang atau tidak. Jika tidak ada pembatalan dan risiko terjadi, maka tidak ada restorno karena premi dianggap lunas untuk perlindungan yang telah diberikan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.